mengejutkan, Amanda Manopo mengaku pernah mengalami gangguan goib dari para haters agar ia dan Kenny berpisah. Pasca menikah pada 10 Oktober lalu, pasangan Amanda Manopo dan Kenny Austin terlihat semakin bucin, romantis, dan juga kian rutin membagikan momen mesra mereka sebagai pasangan pengantin baru di beranda media sosial mereka masing-masing. Tak hanya konten memasak atau bekal makan Kenny, terbaru keduanya ikut heboh merayakan Halloween dengan berbagai kostum lucu seperti sumo, dinosaurus, karakter Toy Story, hingga Mario Bros dan Luigi. Ya semangat terus dong. Harus dong. Cepet, gue mau pulang udah. Ganggu aja. Ada rencana untuk bulan madu nggak? Setiap hari udah bulan madu, Mas. Namun di balik kebahagiaan rumah tangga yang baru seumur jagung, secara mengejutkan, Amanda Manopo mengaku pernah mengalami gangguan goib dari para haters agar ia dan Kenny berpisah. Ya, artis cantik berdarah campuran Filipina dan Spanyol kelahiran 6 Desember 1999 tersebut sempat menerima kiriman makanan dan benda aneh yang membuat dia mengalami kejadian di luar nalar. Meski begitu, Amanda memilih untuk tidak ambil pusing dan tetap tenang karena percaya pada perlindungan Tuhan. Orang yang nggak suka tuh pasti ada. Jadi dia melakukan message untuk supaya aku sama Kenny tuh pisah. Agak sedikit riskan juga, soalnya waktu dulu tuh pernah dikasih makanan terus kayak dipelet. Sumpah, beneran. Bukan dipelet, kayak aku nggak ngerti. Tapi pokoknya ada orang yang bisa ngeliat atau apa, aku dikasih makanan, terus aku mau makan, terus tanganku ditepis. Nggak boleh, itu ada sesuatunya. Habis itu aku udah mulai nggak berani. Udah berlalu lah. Saya Kristen, saya percaya kalau misalnya Tuhan akan selalu ngelindungin. Pokoknya sehat-sehat, sukses terus. Bukan hanya kabar gangguan di luar nalar yang menyasarnya, lucunya di tengah kebahagiaan Amanda dan Kenny sebagai pengantin baru, tiba-tiba hadir pula orang ketiga di antara mereka yang ramai disorot publik. Tapi jangan salah, orang ketiga tersebut bukanlah perusak rumah tangga Amanda dan Kenny, melainkan Fajar Setboy, sang adik yang sering muncul dan mengikuti kemana dan dimanapun pasangan pengantin baru itu muncul. Seperti saat acara Indonesian Creator Night pekan kemarin. Candaan Amanda dan Kenny dan Fajar di panggung justru membuat penonton tertawa dan terhibur. Bahkan alih-alih terusik, Amanda dan Kenny justru menyebut Fajar sebagai pembawa rejeki bagi mereka. 5 hal yang paling disukai dari aku apa sih? Ya Tuhan. Gak bisa dikurangin, jadi 3 gitu. Baik banget 5. 5 hal ya. Kamu tuh menarik. Tapi... Bohong! Ya. Ya pokoknya Fajar baik ya, Fajar baik. Dia pekerja keras, mandiri, terus abis itu sopan, dan pastinya dia juga rajin ibadah. Kuku. Iya, alhamdulillah. Dan serius beliau tuh baik banget ya, padahal kemarin masih cantik-cantiknya. Tapi udah nikah ya udah. Iya, kalau ketemu itu nyapa gitu. Iya, serius. Baik banget. Aku aja waktu datang ke pernikahan dia, Fajar, langsung dipeluk. Solid banget ya. So sweet gitu loh. So sweet.
Iya, sosis. Bah, syukur ya. Akhirnya ada yang pas nih, yang benar-benar sampai udah ke pelaminan kan, itu hubungan yang paling serius kan. Dan nikah itu bukan cuma 1-2 tahun doang ya, sampai selamanya kan. Jadi mau gimana lagi, pikiranku tuh kayak wah, ya Kamanda udah nikah, beliau telah mendapatkan yang pasangan yang kalau dari aku itu terbaik banget ya. Berbanding terbalik dengan Amanda Manopo yang tengah menikmati kebahagiaannya sebagai seorang istri, Kimberly Ryder justru tengah menikmati statusnya sebagai janda atau single parent pasca bercerai dari Edward Akbar pada November tahun lalu. Bahkan kehadiran pria baru yang berprofesi sebagai pengusaha tidak lantas membuat ibu 2 orang anak ini buru-buru melepas status jandanya. Ya, alih-alih sibuk mengurusi jodohnya, ia justru lebih memilih memberi banyak waktu untuk kedua buah hatinya, Raiden dan Aisyah. Misalnya, dengan mengajak mereka melihat dan berinteraksi secara langsung dengan berbagai macam binatang kesukaan mereka saat liburan akhir pekan yang diliput eksklusif oleh tim Silet. Hai pemirsa Silet, aku hari ini lagi sama anak-anak, kita lagi weekend jalan-jalan bareng nih. Ini baru masuk, langsung ngeliat binatang, anak-anak langsung lari-lari kucuk-kucuk. Emang demen banget sama binatang mereka. So kita lihat ada apa aja sih di sini. Hari ini aku sama mamaku, sama anak-anak, sama sahabat aku, sama keponakannya. Dikis, hai, kok kamu baik banget? Kok baik banget? Antlers. Antlers. Emang Aisyah, you like animals? Yes. Ya. Paling suka animalnya apa? Ini. Aku pernah bacain dia Bambi kan. Terus habis itu aku jelasin kan, ini ibunya mati, nangis dia. Nangis. Terus habis itu nonton filmnya, nangis lagi. Gak usah dilepas, kayak gini aja pegangnya dari jauh. Boleh. Wah. Jangan kayak nggak pernah dikasih makan deh. Habitat ini namanya ular. Buat kalian yang nggak tahu meerkat tuh apa, ini tuh biasanya kalau kalian pernah nonton Lion King, itu kan ada teman-temannya si Simba tuh, ada Pumba sama ada Timon. Nah Timon tuh ini, yang temennya si babi hutan. Nah ini dia meerkat. Tampak jelas bagaimana kedua buah hati Kimberly sangat antusias saat berinteraksi dengan berbagai binatang. Aisyah yang kini berusia 5 tahun, bahkan terlihat lebih berani dibanding sang kakak Raiden yang kini berusia 6 tahun. Lihat saja, saat Aisyah memegang burung hantu dan hewan-hewan lainnya, tak ada lagi wajah kehilangan pendamping bagi Kimberly, juga ekspresi luapan emosi ibunda Kimberly. Yang ada kini wajah bahagia bersama anak dan cucu. Lalu benarkah walau sudah memilih pasangan baru, Kimberly tetap tak mau salah lagi memilih pasangan dan buru-buru menikah, yang bahkan ia sebut jika salah menikah bisa berujung kematian? Sparkle from what? Ini sparkle. Iya semuanya dia pengen pegang pokoknya. Kalau Raiden milih-milih. Sama kayak aku, dia kayaknya lebih prefer sama Mamalia. Senang banget aku nemenin cucu, temenin anak, itu ya apa, excited lah kita. Pastinya lebih hati-hati sih ya, pokoknya kita cari yang terbaik aja sih. Tapi kalau misalkan nih, ini bukan cuma ngomongin soal diri aku sendiri ya, cuman mendingan kita antara
telat banget nikahnya atau enggak nikah sama sekali daripada salah nikah. Telat nikah atau tidak nikah itu tidak pernah membunuh seseorang, perempuan. Tapi salah menikah itu banyak yang berujungnya kematian ada aja.